Ini adalah pasukan baret ungu TNI Angkatan Laut. Namanya Korps Marinir. Korps Marinir merupakan salah satu unit yang cukup disegani dan selalu menjadi andalan. Perannya berada di garis depan, merebut pantai yang dikuasai musuh. Korps Marinir menusuk dari laut sebagai ujung tombak operasi amfibi. Eits, tapi nih, untuk bisa menjadi anggota Korps Marinir, para prajurit dibentuk melalui latihan yang keras dan digembleng dalam suasana perang sungguhan. Lantas, seperti apa pendidikan prajurit Korps Marinir? Komando Pendidikan Marinir adalah lembaga pendidikan pencetak Korps Marinir. Kodikmar melaksanakan pendidikan lanjutan perwira marinir, pendidikan infanteri marinir, pendidikan artileri marinir, pendidikan kavaleri marinir, dan pendidikan bantuan tempur marinir. Selain itu, Kodikmar juga melaksanakan pengkajian dan pengembangan doktrin operasi amfibi, tingkat taktik serta operasi pertahanan pantai. Kodikmar juga mengordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan pusat-pusat pendidikan di lingkungan Kodikmar dan membina kekuatan. Kodikmar bermarkas di Gunung Sari, Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur. Kodikmar berada di bawah naungan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut atau Kodiklatal. Untuk bergabung dengan Korps Baret Ungu ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. Para siswa akan digembleng sebagaimana dalam suasana perang sungguhan selama 77 hari. Seseorang yang berminat menjadi marinir harus melewati beberapa tahap pendidikan dan seleksi yang ketat dan cukup berat. Siswa Tamtama, Bintara, dan Taruna Marinir harus menjalani pendidikan komando. Pendidikan komando ini akan membentuk mereka menjadi prajurit marinir yang tangguh. Pada pendidikan komando ini, terdapat sejumlah tahapan yang harus dijalani sebelum dilantik menjadi prajurit marinir TNI Angkatan Laut. Bagi yang bermental baja, maka mereka akan maju terus menghadapi semua tahap pendidikan. Namun, bagi mereka yang tidak sanggup melanjutkan pendidikan sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, maka akan diberikan pilihan. Mereka dapat memilih untuk pindah korps selain marinir atau kembali ke masyarakat. Sementara itu, bagi calon perwira marinir yang dididik sebagai taruna Korps Marinir di Akademi Angkatan Laut, akan merasakan kehidupan marinir saat dilantik menjadi Kopral Taruna. Pada tahap ini, mereka mulai digembleng, ditempa, dan dibentuk menjadi calon perwira marinir yang profesional. Setelah melewati tahap pendidikan dasar keprajuritan di Puslat Diksarmil Kodiklatal, para calon bintara dan tamtama Korps Marinir yang terpilih segera dikirim ke Kodikmar di Gunung Sari, Surabaya. Mereka akan mengikuti pendidikan tahap dasar golongan lanjutan marinir, kemudian mengikuti tahapan pembelajaran yang meliputi teori maupun praktik. Disinilah mereka akan mendalami doktrin-doktrin operasi amfibi dan operasi darat, serta materi penunjang lainnya. Para calon prajurit marinir selanjutnya melaksanakan tahapan Diko sebagai berikut.
Setelah tahap Diko terlewati, siswa Dikmata akan dilantik menjadi Tamtama Marinir, dan siswa Dikmaba akan dilantik menjadi Bintara Marinir. Sedangkan para taruna Korps Marinir setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut akan dilantik menjadi Perwira Marinir. Sebelum melaksanakan tugas, masih ada tahapan lagi yang harus dilaksanakan, yakni pelatihan Kolatmar, dan terakhir, upacara sakral pembaretan.